Track wall gears or not? Swim walk, swim track swim. Track swim? Track swim. Sitten valitettavasti tämä kolarointi, mutta täytyy ottaa ne positiiviset sieltä ja mennä Silverstoneen kohti, koska siellä Boa jo viime vuonna mahtavan kisan. Memang top kelas Eropa. Sirkuit banjir, Veda Ega Pratama malah bikin heboh dengan catatkan rekor gila di sesi kedua tes sirkuit Autodromo Ayrton Senna. Tim Honda dibuat seakan gak percaya, namun sangat takjub melihat skill Veda. Di sisi lain, tak kalah heboh, bos Brian Uriarte dari tim KTM, Aki Ajo ikut notis dan berikan komentar mengejutkan gini soal Veda Ega yang jauh lebih cepat dari Uriarte di sesi latihan tersebut. Bahkan sampai ungkap satu rahasia besar. Benarkah? Simak fakta sebenarnya berikut ini. Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Batur nuhun. Terima kasih. Latihan sesi kedua Moto3 yang seharusnya menjadi momen eksplorasi teknis berubah menjadi ujian mental dan insting balap. Lintasan yang licin, genangan air di racing line, serta visibilitas yang terbatas membuat mayoritas pembalap memilih pendekatan konservatif. Mereka lebih banyak menghindari resiko, menjaga motor tetap tegak, dan fokus mengumpulkan data tanpa ambisi besar. Namun, Veda tidak datang ke Brasil hanya untuk bertahan. Ia datang untuk menantang batas. Sejak awal sesi, pembalap muda Indonesia itu sudah menunjukkan bahasa tubuh yang berbeda. Tidak ada keraguan saat membuka throttle. Tidak ada rasa takut saat memasuki tikungan dengan kondisi yang bahkan membuat pembalap lain mengangkat gas lebih awal. Ia justru terlihat semakin hidup. Di atas kertas, peningkatan catatan waktu Veda di sesi kedua memang terlihat sederhana. Ia hanya mencatatkan waktu 0,12 detik lebih cepat dibandingkan sesi latihan pertama. Dalam kondisi normal, angka itu mungkin tidak terlalu mencolok. Namun, ini bukan kondisi normal. Ini adalah lintasan yang berubah menjadi perangkap air. Di saat sebagian besar pembalap mengalami penurunan performa karena kondisi yang semakin buruk, Veda justru mampu menemukan. Di kelas Moto3, di mana selisih waktu seringkali hanya terpaut sepersekian detik, peningkatan 0,12 detik di trek basah adalah sinyal yang sangat kuat bahwa ia bukan hanya cepat, tapi ia adaptif. Yang membuat performa Veda semakin menarik adalah bagaimana ia mencapainya. Ia tidak sekedar memperbaiki waktu dengan pendekatan agresif tanpa arah. Setiap lap yang ia jalani menunjukkan progres yang terstruktur. Ia memperhalus bukaan gas saat keluar tikungan untuk menjaga traksi di permukaan licin. Ia mengatur titik pengereman dengan presisi tinggi, menghindari resiko slip di bagian entry corner. Dan yang paling krusial, ia mampu membaca perubahan grip dari satu sektor ke sektor lainnya. Kemampuan yang hanya dimiliki pembalap dengan feeling tingkat tinggi. Pengalaman masa lalu Veda di lintasan-lintasan sederhana seperti sirkuit Pasar Sapi Gunung Kidul seakan menjadi fondasi tak ternilai. Lintasan yang tidak sempurna, grip yang tidak konsisten, serta kondisi yang sering berubah justru membentuk naluri balap yang kini menjadi senjata utamanya. Di Brasil, semua itu terbayar lunas. Di dalam garasi tim Honda, suasana yang awalnya penuh kecemasan perlahan berubah menjadi optimisme. Para mekanik dan insinyur yang sejak awal pekan bekerja keras menghadapi kondisi cuaca, kini mulai melihat titik terang. Bagi tim Honda, hasil ini jauh lebih berharga dari sekedar angka di papan waktu. Mereka memahami betul bahwa trek basah adalah salah satu kondisi paling sulit dalam balap motor. Bahkan pembalap berpengalaman pun sering memilih bermain aman demi menghindari resiko crash. Namun Veda justru melakukan sebaliknya. Ia memberikan segalanya dan melakukannya dengan kontrol. Honda menyadari bahwa mereka memiliki sesuatu yang spesial dalam diri Veda. Seorang pembalap yang tidak hanya cepat saat kondisi ideal, tetapi juga mampu bersinar saat keadaan menjadi sulit. Dalam banyak kasus, pembalap hebat lahir dari kondisi ekstrim, dan sesi ini menjadi salah satu bukti awal. Jika hujan terus bertahan hingga hari balapan, maka peta persaingan Moto3 Brasil bisa berubah drastis.
Nama-nama besar yang biasanya dominan di kondisi kering belum tentu mampu mempertahankan performa mereka. Disinilah peluang itu terbuka, dan Veda berada tepat di tengahnya. Media lokal Brasil mulai melirik performanya dengan serius, bukan lagi sebagai pembalap rookie yang sekedar mencari pengalaman, tetapi sebagai kandidat kejutan yang bisa mengacaukan barisan depan. Gaya balap agresif namun terkontrol, kemampuan adaptasi cepat, serta keberanian di kondisi low grip menjadikannya profil ideal untuk balapan basah. Dalam kondisi seperti ini, pengalaman tidak selalu menjadi penentu utama. Feeling adalah segalanya, dan Veda tampaknya memiliki itu. Latihan sesi kedua ini bukan hanya soal persiapan teknis menjelang race. Ini adalah pernyataan bahwa Veda Ega Pratama tidak datang ke Moto3 2026 sebagai pelengkap grid. Ia datang sebagai penantang. Peningkatan 0,12 detik di tengah lintasan yang semakin sulit adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah mentalitas yang tidak goyah oleh situasi, sebuah keberanian untuk mengambil resiko saat orang lain memilih aman. Dan mungkin, di tengah genangan air yang dianggap sebagai hambatan oleh banyak pembalap, Veda justru melihatnya sebagai peluang. Kini semua mata tertuju pada hari balapan. Cuaca masih menjadi tanda tanya besar. Hujan diprediksi belum akan benar-benar reda, dan kemungkinan race digelar dalam kondisi basah tetap terbuka lebar. Jika itu terjadi, maka Moto3 Brasil 2026 berpotensi menjadi salah satu balapan paling dramatis musim ini. Dan jika semua potongan puzzle ini menyatu, adaptasi cepat, keberanian, performa stabil, serta dukungan penuh dari tim Honda, maka bukan hal yang mustahil jika bendera merah putih akan berkibar di podium Brasil. Sebuah kemungkinan yang kini terasa semakin nyata, bahkan sejak sesi latihan kedua yang penuh air, resiko, dan keberanian itu. Ketika sorotan mulai tertuju pada keberanian Veda Ega Pratama menaklukkan lintasan basah di Autodromo Internasional Ayrton Senna, sebuah suara lain muncul dari sisi paddock yang berbeda. Suara itu datang dari kubu rival, namun justru membawa nada kekaguman yang tak terduga. Adalah Aki Ajo, bos besar tim KTM di Moto3, yang secara terbuka melontarkan komentar jujur, tajam, bahkan mengejutkan usai sesi latihan kedua yang berlangsung dalam kondisi ekstrim tersebut. Dalam dunia balap, pujian dari rival seringkali memiliki bobot yang jauh lebih besar dibandingkan sanjungan dari tim sendiri. Dan apa yang diucapkan Aki Ajo kali ini benar-benar menggambarkan betapa spesialnya performa Veda di mata kompetitor. Dalam sebuah wawancara singkat di area paddock, Aki Ajo tidak berusaha menyembunyikan ekspresinya. Nada bicaranya datar, tetapi isi pernyataannya penuh tekanan. Saya melihat datanya. Awalnya saya kira itu kesalahan pencatatan, tapi setelah dicek ulang, itu nyata. Di kondisi seperti itu, sangat sulit untuk meningkatkan waktu, bahkan hanya 1/100 detik. Tapi dia, Veda, melakukannya, ungkap Ajo. Kalimat itu sederhana, namun memiliki makna dalam. Seorang bos tim berpengalaman seperti Aki Ajo, yang telah melahirkan banyak pembalap top dunia, mengaku sempat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bukan karena catatan waktunya fantastis, tapi karena konteksnya. Lintasan basah, genangan air di banyak titik dan risiko high side yang mengintai di setiap tikungan, bukanlah kondisi untuk mengejar waktu. Itu adalah kondisi untuk bertahan hidup. Di sisi lain garasi KTM, situasi justru berbanding terbalik. Salah satu pembalap andalan mereka, Brian Uriarte, mengalami penurunan performa signifikan di sesi kedua. Jika Veda mampu mencatatkan peningkatan, Uriarte justru kehilangan ritme. Catatan waktunya melambat, pendekatannya berubah drastis, dan yang paling terlihat, ia bermain aman. Aki Ajo pun tidak menutup-nutupi hal tersebut. Brian memilih untuk tidak mengambil risiko. Saya mengerti alasan itu. Semua pembalap ingin menghindari crash. Tapi di level ini, kalau hanya bermain aman, Anda tidak akan pernah tahu batas Anda. Tegasnya. Dalam pernyataan yang semakin tajam, Aki Ajo secara terang-terangan membandingkan mentalitas kedua pembalap tersebut. Perbedaannya jelas. Veda mengambil risiko, tapi dengan kontrol. Itu yang saya lihat. Dia tidak sekadar nekat. Dia tahu apa yang dia lakukan. Sementara Brian, dia terlalu berhati-hati hari ini.
Kalimat itu menjadi garis pemisah. Di satu sisi ada pembalap yang berani melampaui batas dalam kondisi sulit. Di sisi lain, ada pembalap yang memilih bertahan di zona aman. Dalam dunia Moto3 yang brutal dan kompetitif, perbedaan itu bisa menentukan masa depan. Balapan tidak dimenangkan oleh mereka yang hanya bertahan. Balapan dimenangkan oleh mereka yang berani mengambil peluang saat orang lain ragu. Lanjut Ajo. Komentar Aki Ajo tidak berhenti pada analisis. Ia bahkan memberikan peringatan terbuka kepada pembalapnya sendiri. Brian harus berubah. Dia punya potensi, tapi mentalitas seperti ini tidak cukup. Jika dia terus seperti ini, kami harus mulai berpikir tentang masa depan. Sebuah pernyataan yang bisa diartikan sebagai ultimatum. Di dunia balap profesional, terutama di tim sebesar KTM, tidak ada ruang untuk stagnasi. Setiap sesi adalah evaluasi. Setiap keputusan di lintasan adalah penilaian. Dan sesi latihan kedua di Brasil ini tampaknya menjadi salah satu momen penting dalam penilaian tersebut. Saya tidak butuh pembalap yang hanya ingin finish. Saya butuh pembalap yang ingin menang. Tambahnya dengan tegas. Menariknya, kritik terhadap Uriarte justru diiringi dengan pujian yang semakin tinggi untuk Veda. Bahkan, Aki Ajo secara tidak langsung membuka kemungkinan yang sebelumnya tak terbayangkan. Pembalap seperti Veda itu tipe yang dicari semua tim. Mentalitasnya langka. Dia tidak takut dengan kondisi sulit. Justru di situ dia berkembang. Pernyataan itu langsung memancing perhatian. Apakah ini sekadar pujian atau sinyal ketertarikan? Olijo tidak memberikan jawaban pasti. Namun, satu kalimat berikutnya cukup untuk membuat banyak pihak di pedok mulai berspekulasi. Jika saya punya kesempatan, tentu saya ingin bekerja dengan pembalap seperti itu. Sebuah kalimat yang sederhana, namun di dunia MotoGP, itu bisa berarti banyak. Apa yang terjadi di Brasil ini perlahan mengubah posisi Veda di peta persaingan Moto3. Ia bukan lagi sekadar ancaman di lintasan. Ia mulai menjadi target. Target perhatian, target pengamatan, bahkan mungkin target perebutan. Performa di kondisi ekstrim seringkali menjadi indikator sejati kualitas seorang pembalap. Bukan hanya soal teknik, tetapi juga soal mental. Dan dalam aspek itu, Veda baru saja mengirimkan pesan yang sangat jelas, bahwa ia memiliki keduanya. Menjelang race, tekanan yang awalnya hanya datang dari kondisi cuaca, kini mulai bergeser ke aspek yang lebih kompleks. Di kubu KTM, tekanan ada pada Uriarte, yang kini harus membuktikan bahwa ia mampu menjawab kritik dari bosnya sendiri. Di sisi lain, Veda justru berada dalam posisi yang unik. Ia tidak lagi sekadar mengejar hasil. Ia kini membawa ekspektasi. Dari timnya, dari rivalnya, dan dari dunia balap itu sendiri. Jika kondisi hujan tetap bertahan hingga hari balapan, maka semua yang terjadi di sesi latihan kedua ini bisa menjadi gambaran awal dari apa yang akan terjadi. Dan jika skenario itu benar terjadi, maka satu hal menjadi semakin jelas. Veda Ega Pratama bukan hanya siap menghadapi tantangan, ia siap memanfaatkannya. Sebuah pernyataan yang mungkin akan menentukan arah cerita di Moto3 Brasil 2026. Apakah ini akan menjadi panggung kebangkitan? Atau justru awal dari perubahan besar di dalam tim KTM? Semua akan terjawab saat lampu start akhirnya padam. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.